Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim Shahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah salat Isya yang dilanjutkan dengan salat tarawih sekali kali dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam Masjid At-Taqwa bersama seluruh pegawai syahidnya, insyaallah Bapak Imam selalu diberikan kekuatan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada beliau, karena tugas seorang imam itu sangatlah berat. Bukan hanya melaksanakan pemimpin sholat, tapi masih banyak tugas yang beliau tempat di pundaknya dari umat yang ada di perkali. Ketua Badan Takmir Masjid dan seluruh pegawai Badan Takmir Masjid, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak, adik-adik remaja masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan rahmatnya Allah taala kepada kita, sehingga pada malam hari yang mulia dan mubarak ini kita semua dapat berkumpul di rumah Allah ini, di rumah orang-orang yang bertakwa ini, di Masjid At-Taqwa ini, dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat Isya yang dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Allah Subhanahu wa taala masih sayang pada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Betapa Allah Subhanahu wa taala masih cinta pada kita semua. Allah Azza wa Jalla masih mengaruniai kita dengan berbagai nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-nikmat yang besar. Di antara semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, ada satu nikmat yang paling berharga, yang paling mulia, yang tidak pernah dijual di mana-mana. Dan nikmat ini sampai dengan saat dan detik ini masih melekat di dalam raga kita ini. Nikmat itu adalah ruh, nafas yang masih masuk keluar di dalam diri kita ini. Andaikan Allah Ta'ala mencabut nikmat ini pada hari kemarin misalnya, atau pada tadi malam, atau mungkin pada 1 jam yang lalu sebelum kita melaksanakan buka puasa, Allah Ta'ala mengirimkan pada kita di rumah kita, Allah Ta'ala kirimkan malaikat Israfil di tempat tugas kita, atau di atas kendaraan
atau di mana saja kita berada, Allah Azza wa Jalla perintahkan malaikat Israil, ya Israil, turunlah kamu ke bumi, temuilah bulan di bulan, dan cabutlah nyawanya. Setelah itu kembalikan nyawa itu padaku. Maka malaikat Israil yang sangat dikenal dengan Malikul Maut ini, dia tidak pernah berbantah-bantahan. Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dia langsung laksanakan. Dia tidak pernah berbantah-bantahan. Dia langsung turun ke bumi, menemui bulan-bulan, dan orang yang dia temui tepat sasarannya. Malaikat ini tidak pernah salah mencabut nyawa orang lain. Meskipun di kampung ini ada sekian banyak nama yang sama, tetapi malaikat ini tidak pernah salah mencabut nyawa orang lain. Semua sudah terdata, semua sudah terprogram sejak zaman Madani, sejak kita masih berada di rahim ibu. Perintah ini sudah akan dilaksanakan oleh malaikat itu mencabut nyawa kita manakala kita telah tiba saat. Maka kita bersyukur pada Allah itu. Kita bersyukur pada Allah karena sampai dengan malam hari ini, detik ini, jam 19.57 kita, Allah Ta'ala masih mengaruniai kita dengan nikmat yang paling besar. Harta adalah nikmat Allah. Rumah adalah nikmat karunia Allah. Istri suami adalah nikmat dan karunia Allah. Semua yang kita miliki ini adalah nikmat Allah. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan begitu saja. Rumah baru, mobil baru, kendaraan motor baru, istri baru, suami baru, pokoknya yang baru-baru, yang dua-dua pagi sudah. Tapi semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan semua yang mana. Yang tersisa adalah amal-amal perbuatan yang kita selama hidup melaksanakan. Maka bersyukurlah pada Allah atas segala nikmat dan karunia ini. Berulang-ulang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman berulang kali Allah bertanyakan, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sudah kasih kita usaha. Bersyukurlah pada Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diminta hanya menyampaikan beberapa menit, kurang lebih 15 menit ke depan, ya, dalam rangka safari Ramadan, untuk menyampaikan tentang hal-hal yang baik. Maka pada malam ini tema yang sebenarnya yang saya usul adalah menggapai rahmat Allah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana itu? Namanya saja sudah banyak, dan namanya saja sudah banyak. Bulan Maghfirah, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan puasa, bulan pertaubatan, bulan silaturahim,
bulan peningkatan amal ibadah. Banyak namanya. Di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali nama-nama yang dijulukinya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi hanya satu, bulan Maulid. Bulan Isra Mi'raj pun satu, Isra wal Mi'raj. Tapi Ramadan banyak sekali namanya. Yang selain banyak namanya, banyak manfaatnya. Membaca Quran. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Di malam itu adalah malam wujudan Ramadan yang disebut dengan Nuzulul Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, saudara-saudari, apa? Di bulan Ramadan Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Tidak diperintahkan di bulan yang lain. Tidak boleh orang keluar zakat fitrah di bulan Maulid. Tidak boleh orang keluar zakat fitrah di bulan haji. Tidak boleh. Ketentuannya di malam di bulan Ramadan. Maka keistimewaan sudah dua di sini. Pertama, malam diturunkannya Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Tiap malam, tiap pagi, tiap siang, sore. Perbanyaklah baca Al-Quranul Karim. Karena beberapa pendapat ulama, orang-orang yang berpuasa Ramadan, mereka rugi kalau tidak membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Pendapat para ulama menyatakan mereka yang berpuasa akan merasa rugi karena tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita yang harus kita imani hukum-hukumnya ada di Al-Quranul Karim. Bangga di malam Ramadan ini. Yang ketiga apa? Kegembiraan menyambut Ramadan. Meskipun jamaah di sini sudah mulai berkurang, tidak masalah. Yang penting orang istiqomah, orang semangat. Karena benar, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid rumah Allah adalah orang yang hatinya terpaut dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapune, mana kapune? Yo bosan tunggu kalau tidak sampai. Oh, lihat. Karena memang sobat ibu keadaannya. Dan mereka akan merasa rugi kok. Karena di dalam bulan Ramadan ada keistimewaannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kita untuk sholat tarawih. Tadi Al-Quran turun di bulan Ramadan. Kemudian kita diperintahkan bayar zakat fitrah. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita sholat tarawih di bulan Ramadan. Sholat tarawih tidak boleh dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Ini boleh. Sebentar bilang tidak boleh dibawa sampai yang tarawih di bulan haji. Meskipun itu bulan haji, tapi tidak boleh orang sholat tarawih dan sholat tarawih itu di bulan Ramadan, maka rugilah mereka yang meninggalkan perintah sholat tarawih ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menegakkan sholat malam bulan Ramadan dengan biasa bermohon pada Allah akan pengampunan dosanya, niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ini betul kegembiraan. Kegembiraan orang Islam Muslim dan Ramadan. Bukan bergembira dengan berpuasa bergembira. Karena ada hari Ramadan.
akhir Ramadan berarti akhir Ramadan akhirnya orang ke rumah kita kembali biasanya saya kalau dengarlah Allah minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu 30 hari berdoa Al-Quran di rumah-rumah, di masjid-masjid, di surau-surau, dikira perempuan dari jalan pulang tahun 2000 orang tidak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Di kafe. Kafe apa? Kafe Ramadan. Banyak dan Ramadan kalau saya begini. Masya Allah. Jauh bukan ada zaman. Diperintahkan pada puasa siang hari orang berpuasa, malam hari orang harus Al-Quran. Kaji Al-Quran, baca Al-Quran. Tadi kan saya bilang para ulama mengatakan apabila orang mereka tidak baca Al-Quran, sungguh rugi mereka. Rugilah karena Al-Quran turun di malam bulan Ramadan. Bapak Ibu yang rahmatilah kegembiraan umat Islam. Orang gembira datangnya Ramadan karena apa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji pada kita. Apa janji Rasul? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan keimanannya pada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sudah berlalu. Ini kegembiraan. Kegembiraan umat Islam yang mengatakan marhaban Ramadan, marhaban syahrul Ramadan, marhaban. Ini kegembiraan. Karena Allah akan mengampuni dosa kita manakala kita melaksanakan perintah di dalam puasa Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira cukup waktunya. Sebanyak kalau tak boleh masih kasih izin 1 jam, langsung boleh sudah jadi konsekuensi. Orang harus taati aturan ini. Kasihan ibu-ibu mau pulang, ya. Hanya pesan kami, puasa baik-baik, puasa bagus-bagus. Kalau perlu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Karena orang tidak tahu apakah di 2025 orang akan berjumpa dengan Allah. Berkurang pandangan dengan sudah berkumpulkan dalam puasa. Apakah kita ada keyakinan bahwa kita akan hidup besok hari? Tidak ada satu makhluk dalam dunia ini yang bisa memprediksi bahwa dia akan hidup besok. Maka jadikan Ramadan bulan yang penuh peningkatan amal ibadah kita. Kalau perlu jadi ini, sehingga kita benar-benar berpuasa dengan sepenuh keimanan dan keyakinan pada Allah. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'aluka
Saya niat puasa pada besok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. وتعبدنا وتمن تسيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم انا ومنكم تقبل يا كريم صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام Apa ini? الله على ياسين أبي